Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yang Syamulidya dengan NIM G002301 dari kelompok SID A3. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari sistem neuron, kemudian sistem arteri, dan sistem vena. Dimulai dari sistem neuron atau sistem saraf. Jadi sistem saraf atau sistem neuron ini adalah sistem yang menjamin dan memberi perintah ke sistem organ agar dapat bekerja dengan baik dan terkoordinasi. Nah, di sini ada struktur secara umum dari sistem neuron. Di sini kan ada sel soma atau badan sel, dan adalah pusat pematik rangsang yang nantinya akan disalurkan ke melalui akson. Jadi akson ini adalah penyambung atau kabel rangsang dari badan sel yang nantinya akan menuju ke terminal akson yang dituju. Eh, dan dari terminal akson itu akan disalurkan ke neuron berikutnya atau disalurkan ke organ yang dituju. Dan sistem neuron itu dibagi jadi dua tipe, ada sistem neuron pusat dan juga sistem neuron perifer. Untuk yang pusat itu ada otak dan medula spinalis. Kalau yang perifer itu hampir di seluruh tubuh, ini yang warna kuning-kuning ini. Nah, ini adalah sistematika dari, ini adalah terminologi dari sistem neuron perifer. Yaitu ada nukleus, yaitu kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf pusat. Kemudian ada traktus. Traktus itu adalah kumpulan akson di sistem saraf pusat yang berakhir di nukleus atau ganglion. Nah, ganglion itu jadi adalah kumpulan badan sel atau soma di sistem saraf perifer. Dan nervus itu adalah kumpulan akson di sistem saraf perifer yang bisa berakhir di ganglion atau di organ perifer atau bahkan jalur bebas. Dan untuk plexus sendiri itu adalah anema nervus di perifer. Nah, eh, kan tadi kan ada dua tipe dari sistem saraf ya. Jadi sistem saraf itu kan ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Untuk yang pusat tadi kan di otak atau encephalon dan medula spinalis. Untuk sistem saraf perifer itu adalah sistem yang kompleks dan itu dibedakan lagi menurut fungsinya. Itu ada yang sensorik atau aferen dan motorik atau aferen. Untuk yang sensorik atau aferen ini adalah sistem yang mengalirkan sinyal dari sistem saraf perifer ke sistem saraf pusat. Dan itu di dan sistem ini terdiri dari uh, somatosensori dan viserosensori. Untuk somatosensori ini mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gatal, gangguan, dan semua jenis aferen dari selain organ-organ dalam atau viscera, yang nantinya akan dibedakan lagi menjadi general somatosensori dan special somatosensori. Kalau yang viscerosensori ini, dia mendeteksi sinyal rasa sakit, nyeri, gangguan, dan semua jenis aferen dari organ-organ dalam atau viscera. Nah, selanjutnya itu ada yang motorik atau aferen. Ini eh, yaitu mengalirkan sinyal perintah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf perifer, yang mana terdiri dari somatik dan otonom atau sensorimotor. Kalau somatik atau somatomotor itu biasanya disebut sebagai sistem saraf volunteer, yang artinya bekerja secara sadar dan dapat dikontrol secara sadar. Ini contohnya adalah nervi yang menginervasi otot-otot anggota gerak. Dan kalau yang otonom atau visceromotor itu adalah sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar atau involunteer, yang mana terdiri lagi dari
simpatis, dan parasimpatis. Untuk yang simpatis ini memberikan perintah fight or flight, kalau parasimpatis memberikan perintah rest or digest. Nah, sekarang lanjut ke sistem arteri. Jadi, arteri sendiri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar atau menjauhi jantung. Hampir semua arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen, kecuali arteri pulmonalis dan arteri umbilikalis, yang mana kebalikannya membawa darah kaya akan karbon dioksida. Nah, di sini ada sistematiknya. Untuk sistem sistem peredarannya itu dimulai dari aorta, nanti aorta akan keluar dari ventrikel kiri, kemudian naik menjadi aorta ascendens, dan dari aorta ascendens itu akan mendatar menjadi arcus aorta, dan arcus aorta itu kemudian turun menjadi aorta descendens. Nah, untuk aorta ascendens itu adalah aorta yang akan muncul dua percabangan arteri kecil ke dekstra dan sinistra yang akan menjadi aorta ascendens coronaria. Dan banyak dari aorta ini pada akhirnya tidak beranastomosis dengan arteri yang lain, yang mana disebut dengan end artery. Kemudian ada arcus aorta. Nah, ini ada bagannya. Arcus aorta itu nanti akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Nah, ketiga percabangan itu dimulai dari truncus brachiocephalica. Itu nanti akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Untuk arteri subclavia dextra nanti akan bercabang menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra, sedangkan arteri carotis communis dextra akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan carotis externa. Nah, untuk arteri carotis externa itu akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Sedangkan arteri carotis interna akan memvaskularisasi ke arah otak. Nah, cabang yang kedua itu ada arteri carotis communis sinistra yang akan bercabang lagi menjadi arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Untuk arteri carotis interna itu nanti akan memvaskularisasi ke arah otak. Dan arteri carotis externa akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher. Dan cabang yang ketiga yaitu arteri subclavia sinistra. Untuk arteri subclavia sinistra ini nanti akan memvaskularisasi bagian ekstremitas atas bagian sinistra. Nah, tadi kan dari aorta, arcus aorta akan turun menjadi aorta descendens. Jadi, aorta descendens itu nanti akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Untuk aorta yang terletak lebih superior dari diafragma disebut pars thoracica, yang mana akan memvaskularisasi bagian perikardium, esofagus, interkostal, dan sebagainya. Dan arteri ascendens yang terletak lebih inferior dari diafragma itu disebut sebagai pars abdominalis, yang mana nantinya akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Nah, uh, nantinya setelah aorta descendens,
Aorta itu akan membelah menjadi dua, yaitu sepasang arteri iliaka communis. Ini arteri iliaka communis, di mana arteri iliaka communis ini nanti akan bercabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera, dan juga ekstremitas bawah. Ini ada gambar visualisasi dari yang tadi, tiga percabangan. Ini ada yang anterior view, posterior view. Dan selanjutnya itu ada sistem vena. Untuk vena sendiri adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Nah, hampir semua vena itu akan bermuara ke atrium kanan, kecuali vena pulmonalis. Nah, vena-vena yang akan bermuara langsung ke atrium kanan itu adalah vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Untuk vena cardiaca minimae dan sinus coronarius akan mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung. Nah, selanjutnya itu kan ada vena cava superior. Untuk vena cava superior ini adalah muara dari tiga besar, yaitu penggabungan vena brachiocephalic, ini dua-duanya, dan juga vena azygos. Nah, untuk sepasang vena brachiocephalica ini adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase skeletal truci, kepala, otak, dan ekstremitas atas. Ini untuk gambarnya. Nah, untuk yang vena azygos ini adalah vena yang nantinya akan mendrainase darah dari vena-vena interkostal kiri. Dan dia juga akan menyilang ke kanan dan membentuk dua percabangan yang disebut vena hemiazygos aksesoria dan vena hemiazygos. Dan selanjutnya itu ada vena cava inferior. Untuk vena cava inferior ini akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Di ujung-ujung viscera inferior dan di ujung vena cava inferior di bagian panggul ini adalah muara dari sepasang vena-vena iliaca communis yang mendrainase darah dari ekstremitas inferior. Nah, eh, dari vena cava inferior ini sebelum masuk ke atrium kiri, vena cava inferior akan menerima semua darah dari organ viscera yang harus masuk ke dalam sistem vena hepatis. Eh, ini ada visualisasinya yang nantinya kemudian akan dialirkan ke vena cava inferior. Ini ada nih, ini ada visualisasinya. Ini juga visualisasinya dari anterior view. Ini juga sama. Eh, sekiranya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.